Nggak ada yang jawab. X. Oke. Saya lanjutkan ya. Itu kalau berdasarkan pesanan. Sekarang kita lanjut ke modul 11 yang berdasarkan proses. Jadi sistem akuntansi biaya proses. Nah, sini digunakan oleh perusahaan yang mengolah bahan bakunya secara kontinu yang diproses mengalir dari departemen satu ke departemen yang lain. Dia ada departemen 1, 2, 3 tergantung masing-masing perusahaan. Terus sebentar, ini kenapa muter? Nah, sini. Sebenarnya intinya sama kan, tadi biaya produksi kan ada 3. Apa aja, ayo? Biaya produksi tadi apa aja? Yuk, jawab semua yang lain yang dari tadi tidak jawab. Biaya produksi itu apa aja? Biaya produksi terdiri dari apa saja? Yang dari tadi tidak jawab. Mas Yengki, Mas masih ada di situ. Mbak Sri Yulia, Mbak. Mbak Arpa. Ayo. Mbak Trini. Mbak Rizka, Mbak Umi. Ayo Mbak. Apa aja komponen biaya produksi? Ini ada 17 orang dari tadi yang jawab, paling cuma 5-6. Yang lain kemana? Mbak Shika. Yuk. Mbak Tia ada tadi itu Mbak Hamidah ya. Apa Mbak Hamidah komponen biaya produksi? Ada lagi yang mau jawab? Jangan tidur, saya bukan mendongeng. Oke, ada lagi? Mayoritas sudah benar. Jangan lupa ditambahin bahan baku langsung sama tenaga kerja langsung. Oke, jadi kalau ada yang lupa nggak pakai langsung, colok ditulis langsung. Soalnya bahan baku tak langsung sama tenaga kerja tak langsung itu nanti masuk ke biaya overhead. Ya, biaya yang komponen biaya ketiga yaitu biaya overhead. Jadi cuma ada 3 komponen biaya produksi, yaitu tenaga kerja langsung, bahan baku langsung, sama biaya overhead.
pabrik. Jangan lupa kata-kata langsungnya. Nah, Mas Fendi, alat-alat tadi itu masuknya ke biaya overhead ya. Terus Mbak Sulistiani, itu harga pokok itu nanti. Jadi 3 komponen biaya produksi itu cuma 3, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, sama overhead pabrik. Jadi cuma 3 itu ya. Jangan lupa langsungnya, terus masuk ke sama overhead. Yang nggak langsung masuk ke overhead. Oke. Jangan lupa itu. Pokoknya penting 3 komponen itu pasti ada, mau di biaya pesanan atau biaya dalam proses pasti ada 3 komponen biaya itu tadi. Pokoknya kalau selama kita berbicara tentang perusahaan manufaktur, 3 biaya itu tadi pasti ada, pasti muncul. Nah, di sini di PPT ini kita lihat ini kalau arus biaya pesanan ya. Jadi 3 biaya produksi tadi masuk ke persediaan barang dalam proses. Jadi masing-masing dari barang dalam proses masuk ke persediaan barang jadi, terus barang jadi masuk ke HPP. Nah, bedanya kalau di arus biaya proses, nah di sini jadi kan kalau dalam proses tadi kan biaya proses itu kan ada beberapa departemen ya, departemen 1, departemen 2 sama departemen 3. Nah, barang dalam prosesnya barang jadinya departemen A itu jadi barang dalam bahan awalnya, bahan baku awalnya departemen B. Nah, terus barang jadinya di departemen B itu jadi bahan bakunya departemen C, seperti itu. Nah, tapi semua itu namanya masih barang dalam proses, nggak ada yang barang jadi dulu. Jadi kan departemen A itu kan mengerjakan sesuatu jadi barang jadinya departemen A, tapi ini tetap barang dalam proses ya. Barang jadinya departemen A ini jadi bahan bakunya departemen B ya kan, departemen B bikin terus jadi barang jadi, tapi ini tetap semua ini masih dalam proses ya, belum benar-benar barang jadi final. Makanya di sini di PPT ini semua kata-katanya barang dalam proses departemen A, barang dalam proses departemen B, baru masuk ke barang jadi. Terus tadi di departemen B kan jadi sudah barangnya barang jadinya departemen B, jadi bahan bakunya departemen C. Diproses akhirnya selesai, baru benar-benar final jadi barang jadi. Tapi di sini kita menyebutnya semua tetap barang dalam proses. Selama itu belum benar-benar barang jadi yang siap untuk dijual, itu namanya barang dalam proses. Kalau sudah siap untuk dijual, baru kita sebut barang jadi. Kayak di sini 3 komponen biaya itu masuk ke barang dalam proses departemen A, barang dalam proses departemen B, terus barang jadi baru HPP. Paham ya bedanya ya? Ya kan sini. Persamaannya ya sama-sama ada unsur biaya produksi. Kalau yang mau bertanya silakan langsung bertanya. Terus ini ada pengumpulan biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik, sama ada arusnya, ada alurnya, persamaannya. Perbedaannya ya ini tadi, kalau di biaya pesanan itu cuma 1 akun barang dalam prosesnya. Kalau di proses itu tergantung ada berapa departemen. Kalau 3 ya berarti barang dalam prosesnya ada 3 kali. Terus dokumen yang digunakan untuk melacak biaya produksi, kalau pesanan itu dibebankan pada setiap pesanan. Tapi kalau proses diisytiharkan dalam laporan biaya